Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf agak terlambat, tapi untuk mata kuliah ini saya coba handle dulu. Saya share full screen-nya. Baik, konsep dasar sistem informasi. Kita mulai dari konsep dasarnya seperti apa untuk analisis dan perancangan dari sistem informasi ini. Kita coba pahami satu persatu dan mulai analisis dan nanti berikutnya perancangannya. Oke, kita mulai dari sistem, bahwa sistem ini didefinisikan menurut Gordon B. Davis tahun 84, bahwa sistem ini terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan beroperasi secara bersama-sama ya untuk mencapai satu tujuan, satu sasaran maksud tertentu. Itu menurut Gordon B. Davis. Kemudian teori berikutnya yaitu menurut Raymond McLeod ya, di bukunya tahun 2001, bahwa sistem merupakan himpunan dari unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Ya. Oke. Nah, beranjak dari situ maka kalau kita gambarkan secara sederhana satu model sistem ya, yang mana di situ ada unsur inputnya, kemudian proses dan output ya. Input bisa berbagai macam, prosesnya bisa berbagai macam metode untuk melakukan prosesnya, dan outputnya apa yang diharapkan ya. Contohnya misalkan di sini ada sebagai outputnya, inputnya adalah data mahasiswa, di mana di situ ada item nama, nilai dan lain-lain. Kemudian diproses, ya, dilakukan pemrosesan, baik perhitungan atau yang lainnya, kemudian menjadi satu daftar nilai semester yang berupa pelaporan. Ya, pelaporan ini merupakan outputnya. Ya, laporan merupakan outputnya. Oke. Sistem dengan banyak input dan output bisa kita gambarkan seperti ini. Ya, ada sekian banyak input. Ya, kemudian di sini ada proses dan output. Maka input bisa merupakan sebuah metrik. Ya, input ini bisa merupakan sebuah metrik. Ya, yang mana sekian banyak gitu. Dan begitu juga dengan outputnya ya, outputnya merupakan output yang banyak gitu ya. Ini sebuah metrik, jadi banyak input kemudian proses dan banyak output ya. Nah, di dalam konsep sistem seperti ini, bahwa ini satu proses, satu sistem sederhana. Satu output ini bisa menjadi input untuk proses yang berikutnya, ya, atau yang bisa kita namakan dengan umpan balik. Ya, kalau kalian baca buku-buku di konsep teknologi, bahwa satu output bisa merupakan input dari proses yang berikutnya. Okay. Satu input bisa menghasilkan banyak output. Tapi bisa jadi bahwa sistem ini tidak ada input, akan ada output. Ya, inputnya tidak ada, tapi outputnya ada. Ya, bisa juga seperti itu.
Ya, jadi ini satu konsep sistemnya yang sederhana, coba dipahami ya. Input, proses, dan output. Ini juga akan saling nyambung ke dalam konsep algoritma ya. Ada input, proses, dan output. Bagaimana kalian bisa merancang sebuah aplikasi dengan satu konsep sederhana ini. Ya. Kemudian kita lihat dari karakter sistem. Ya. Karakter sistem ada sistem sebagai organisasi, sebagai interaksi, interdependensi, integrasi, dan main objection. Ya, kita lihat satu-satu. Untuk yang organisasi, bahwa sistem bisa merupakan sebuah organisasi. Ya, ini mencakup pada struktur dan fungsi dari organisasinya. Ya, misalkan kita punya struktur seperti ini, ya, seperti contoh seperti ini. Nah, di dalam fungsinya organisasi ini tidak akan berjalan tanpa adanya fungsi dari masing-masing item ini, masing-masing subbagian atau bagiannya ini. Ya, tidak akan berjalan. Nah, sehingga memang harus ada di sini fungsi-fungsinya. Gitu. Ya, contohnya misalkan di sini ada marketing, ada production, dan administrasi. Marketing bertanggung jawab penuh dengan kelancaran penjualan produknya. Ya, begitu juga di sini production. Production dia bertanggung jawab penuh terhadap produksi, ya, bahan baku menjadi barang jadi, ya, bahan baku menjadi barang jadi yang dipasarkan oleh marketing. Begitu juga administrasi, dia bisa bertanggung jawab penuh terhadap semua proses administrasi baik di produksi maupun marketing. Ya, ini satu contoh sebuah sistem berdasarkan fungsi dari organisasi. Ya, kemudian sistem secara interaksi dan interdependensi. Nah, interaksi ini saling keterhubungan antar satu bagian dengan bagian yang lainnya. Ya, tadi ada input, dia berhubungan dengan proses, kemudian proses berhubungan dengan outputnya. Ya, itu saling interaksi, saling berhubungan. Ya, interdependensi bahwa satu bagian mempunyai ketergantungan dengan bagian yang lainnya. Ya, satu bagian mempunyai ketergantungan dengan bagian yang lainnya. Ya, kalau kita melihat dari struktur organisasi yang sebelumnya, di situ terlihat ada bagian marketing, production, dan administrasi, yang mana ini saling terkait, ya, saling tergantung. Marketing dia akan melakukan semua proses penjualan berdasarkan dengan apa yang dihasilkan oleh bagian production, ya. Ya, kemudian mungkin ada bagian keuangan dan administrasi yang lain untuk mengurus administrasinya, ya. Oke, integrasi integritas suatu keterpaduan antar subsistem untuk mencapai tujuannya. Ya, bahwa misalnya di sini bagian marketing mendapatkan pesanan 100 unit mobil, ya, tapi hanya mampu menyediakan 50, sehingga tidak semuanya bisa terpenuhi. Nah, untuk ini maka perlu adanya satu kerjasama dengan perusahaan lain untuk pemenuhan kebutuhannya. Ya, kemudian dari main objection, ya, tujuan utama main objectionnya bahwa pemusatan tujuan yang sama dari masing-masing subsistem, ya. Jadi ini tujuan keseluruhan lah. Masing-masing subsistem menjadi satu tujuan sistem secara keseluruhan. Okay. Nah, karakteristik dari sistem ini ada komponen, batasan sistem,
ada lingkungan, penghubung, masukan, keluaran, pengolahan, dan sasarannya atau tujuannya. Ya. Komponen, kita tahu bahwa sistem ini terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, saling bekerja sama untuk satu kesatuan. Misalkan unit sepeda motor, unit mobil, di situ ada sekian banyak unit, dari mulai ban, velg, ya, poknya, terus tangkinya, ya, ada mesinnya. Di dalam mesin pun kalau diuraikan lagi itu terdiri dari sekian banyak komponen-komponen, ya. Nah, komponen ini menjadi atau merupakan sub-subsistem atau sub-sub bagian, ya, dimana semuanya ini memiliki fungsi-fungsi tertentu, fungsi yang khusus, ya. Misalkan dari mesin sepeda motor, di dalamnya punya yang kecil-kecil, kalau dibongkar itu mempunyai satu fungsi yang khusus, gitu ya. Misalkan untuk mengatur fuelnya, ya, saluran bahan bakar, aliran bahan bakar itu punya satu fungsi yang khusus. Kalau fungsi itu tidak berfungsi baik, kita bisa setting, ya. Makanya mungkin yang sepeda motor yang lama biasanya perlu di set langsamnya, gitu ya, angin, bahan bakar, dan itu perlu disetelkan untuk distabilkan mana yang mempunyai performance yang baik, tidak boros, tidak juga yang terlalu irit sehingga mengganggu kestabilannya, ya. Untuk yang sistem injection, karena sudah di set fix, gitu ya, sudah di set berdasarkan komputernya, dia harus ini sekian, maka yang diatur mungkin di bagian yang lainnya, apakah dari anginnya sehingga aliran bahan bakar masih tetap tidak tersendat, ya. Anginnya yang perlu disetting misalkan. Nah, itu juga bisa diartikan seperti itu. Oke, kemudian ada batasan sistem atau boundary system. Nah, ini satu area yang membatasi sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungannya. Ya, sudah jelas tadi sistemnya adalah sepeda motor. Sistemnya adalah kendaraan, misalkan mobil, gitu ya. Ada batasannya, satu mobil dengan mobil yang lain, satu mobil dengan lingkungannya, satu sepeda motor dengan lingkungannya, satu organisasi dengan lingkungannya. Nah, ini menjadi satu batasan, ya. Begitu juga di dalam sistem organisasi, ya, sistem satu proses yang berjalan di organisasi itu juga punya batasan-batasan, ya. Marketing tidak ikut campur dalam produksi, begitu juga produksi tidak ikut campur dalam administrasi atau yang lainnya, ya. Itu ada batasan seperti itu. Kemudian lingkungan di luar sistem. Nah, ya, lingkungan di luar sistem. Ini satu lingkungan yang membatasi sistem, nah, dan mempengaruhi operasi dari sistem, ya. Nah, lingkungan di luar ini bisa mempengaruhi dan bisa juga tidak. Kalau yang dari sifatnya bisa menguntungkan atau merugikan, ya. Biasanya kalau kita uraikan di analisis itu kita lakukan analisis berdasarkan SWOT-nya, ya. Di mana ada posisi internal, di situ adalah strength dengan weakness-nya, kemudian di sisi lain ada opportunity dengan threat-nya. Yaitu dua threat ini di lingkungan sistem yang mempengaruhi terhadap sistem, baik menguntungkan maupun merugikan, ya. Nah, lingkungan yang merugikan memang harus diminimalisir, tidak bisa serta-merta akan dihapuskan,
ya, tidak bisa, tapi harus diminimalisir dan harus tetap diolah untuk menjadi satu sistem yang menguntungkan, ya. Kita olah menjadi satu sistem yang menguntungkan, satu lingkungan menguntungkan. Oke. Kemudian ada penghubung, yaitu interface. Ini satu media penghubung antar subsistem, ya, yang memungkinkan bahwa sumber daya ini mengalir dari satu sistem ke sistem yang lain, dari satu sub ke sub yang lainnya, ya. Kemudian ada output. Di situ output dari satu subsistem dia akan menjadi masukan sistem yang lainnya, jadi input subsistem yang lainnya, ya, merupakan satu umpan balik seperti itu, ya, sehingga semuanya menjadi satu kesatuan, ya, terintegrasi. Oke. Untuk masukan input, bahwa energi yang dimasukkan ke dalam sistem yang dapat berupa masukan atau perawatan, ya, maintenance atau dan sinyal, ya. Masukan perawatan merupakan satu energi yang dimasukkan supaya sistem dapat beroperasi. Nah, sedangkan masukan sinyal adalah energi yang diproses untuk mendapatkan keluaran. Oke. Kemudian output. Ini output merupakan hasil dari pemrosesan, ya. Pemrosesan ini output tadi bisa merupakan masukan ke sub yang lainnya, ya. Pengolah, bahwa suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran, ya. Sekian banyak masukan diolah, bisa dalam satu proses pengolahan atau banyak pengolahan untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan, ya. Bahan bakunya di barang jadi misalkan, ya. Sebelum itu benar-benar menjadi barang jadi, ada sekian banyak proses yang harus dilaluinya. Kemudian ada sasaran dan goalnya, tujuan, ya. Bahwa satu sistem pasti punya goal, pasti punya sasarannya, ya. Kalau sistem tidak punya sasaran, maka sistem operasi tidak akan ada gunanya, ya. Operasi atau operasional dari sistem tidak akan ada gunanya, ya. Jadi harus ada sasarannya. Nah, misalkan dari sistem tadi, satu unit sepeda motor ada tujuannya, ya. Semuanya sistemnya harus berjalan stabil, mesinnya harus bisa nyala, unitnya harus bisa berjalan, ya. Nah, itu harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu, misalkan ada satu subsistem yang tidak ada sehingga mempengaruhi performance yang lainnya, itu akan menjadi berakibat bahwa tujuan atau objektifnya tidak berjalan semestinya, ya. Oke. Nah, kalau kita klasifikasikan sistem, ini ada kriteria dan klasifikasi. Nah, kriteria berdasarkan lingkungan bisa merupakan sistem yang tertutup dan terbuka, ya. Kalau berdasarkan kriteria asal pembuatnya, bisa merupakan buatan dan alami. Dari kesulitannya kompleks dan sederhana, dari outputnya deterministik dan probabilistik, kemudian dari waktunya ada yang sementara dan permanen, kemudian dari wujudnya ada yang sistem abstraksi dan fisik, ya. Sistem fisik. Kalau tadi ibaratkan sepeda motor adalah satu sistem yang fisik, ya. Waktunya permanen, bisa permanen karena sudah disetting itu bisa berjalan lama, sangat lama, ya, tidak sementara, gitu. Kemudian dan yang lainnya, ya. Ini pengklasifikasian sistem. Oke, ada yang perlu ditanyakan dulu barangkali, silakan. Tidak ada? Kita lanjutkan.
Oke, kita lihat lagi uraiannya bahwa pengklasifikasian sistem ada yang terbuka dan tertutup. Ya, jadi yang terbuka berarti satu sistem ini bisa dipengaruhi oleh lingkungannya. Ya. Nah, kalau yang tertutup berarti dia tidak bisa terpengaruh oleh lingkungannya. Nah, contoh misalkan dari sistem operasi saja ada yang sistemnya tertutup dan sistemnya terbuka. Ya, satu sistem operasi berbasis Linux itu merupakan satu sistem operasi yang sifatnya terbuka, satu sistem terbuka. Nah, sedangkan yang Windows ini sifatnya tertutup, ya. Nah, kalau yang terbuka kita bisa melihat list scriptnya, programnya. Tapi kalau yang tertutup tidak bisa karena di situ ada proses proses interpretasi, ya, compiling. Ya, ada proses compiling sehingga satu script itu di compile menjadi kode-kode ASCII, ya. Oke, kemudian ada sistem buatan dan alami. Kalau yang buatan tentu dibuat oleh manusia, sedangkan alami memang terbentuk oleh alam, ya. Itu merupakan satu sistem juga, ya. Kemudian sistem yang kompleks dan sederhana ini berlihat pada kompleksitas dari subsistemnya, ya. Apakah masalahnya sederhana atau rumit, kompleks. Nah, ini. Nah. Kemudian deterministik dan probabilistik, ya. Apakah satu sistem ini dapat dipastikan kinerjanya atau merupakan sistem yang kita tidak bisa melakukan kepastian, ya, sistemnya ini bagaimana. Kemudian yang sementara dan permanen, ini bisa kita lihat bahwa sistem pemilu ini digunakan pada periode waktu tertentu saja, sedangkan untuk yang lalu lintas tetap digunakan untuk yang waktu lama. Kemudian ada abstrak dan fisik, ya. Fisik ini memang ada wujudnya secara fisik dan kita bisa mengidentifikasinya, sedangkan yang abstrak kita tidak bisa, ya. Yang bisa kita set hanya di logiknya saja, ya, elemen-elemen logiknya, ya. Nah, misalkan secara abstrak ini satu program aplikasi itu kan abstrak, ya. Tidak ada wujudnya, kecuali kalau misalkan satu script itu aplikasi di print semuanya, maka print outnya itu adalah fisik, tapi logik di dalamnya sehingga membentuk satu aplikasi yang berjalan itu logik, ya, abstrak, gitu. Oke. Kemudian barangkali ada pertanyaan dulu, silakan sebelum dilanjut. Ya, tidak ada. Oke. Informasi ini merupakan suatu data yang diolah dengan metode tertentu, ya, sehingga menjadi satu bentuk yang berguna, ya, bentuk yang memberikan arti dan buat si penerimanya, ya. Bahan dasarnya adalah data. Nah, data ini satu kenyataan yang menggambarkan satu kejadian tertentu dan kesatuan yang nyata. Ya, data atau data itu bisa berarti jamak, dan untuk yang terkecilnya kita sebut dengan datum. Ya. Untuk data representasikan dunia nyata dan mewakili satu objek. Ya, satu objek. Misalkan manusia. Nah, di situ ada pegawai, mahasiswa, pelanggan. Ya, kemudian yang lainnya ada contoh misalkan hewan, ada peristiwa, ada satu kejadian tertentu, ya, ada barang, ya. Nah, semua hal itu direkam, ya, diuraikan dalam bentuk angka, simbol, teks, gambar, bunyi, dan semua kombinasi lainnya. Ya, jadi ada di situ ada audio, video, ya, gambar, teks.
audio gitu. Oke, huruf dan yang lainnya. Itu merupakan data. Informasinya adalah kalau data-data ini yang berupa simbol, angka ini sudah melakukan proses olah sehingga menghasilkan informasi. Ya, bisa dipahami oleh si penerima. Ya. Oke, kemudian siklus informasi bahwa data yang masih merupakan bahan mentah ini harus diolah ya, untuk menghasilkan satu model tertentu. Ya. Model yang digunakan untuk mengolahnya bisa disebut model pengolahan data atau siklus pengolahan data. Ya. Misalkan contoh informasi seperti ini siklusnya, bisa di sini input, kemudian proses ya yang merupakan modelnya, kemudian ada output, kemudian penerimanya, kemudian di sini ada actionnya, hasil tindakannya seperti apa berupa data, dan bisa beralih data itu menjadi output input untuk proses yang lainnya ya. Oke, kebutuhan informasi apabila didasarkan pada kegiatan bisnis yang semakin kompleks ya. Kemudian kemampuan komputer yang semakin meningkat. Kalau yang biasa misalkan hanya sederhana proses bisnisnya, komputernya pun pada saat itu satu komputer yang memang masih sangat sederhana ya, tapi sekarang kegiatan bisnis menjadi semakin kompleks ya, sehingga kemampuan komputer juga diharapkan semakin meningkat ya, semuanya berbasis komputer, berbasis aplikasi dengan proses bisnis yang semakin meningkat. Nah, output yang dihasilkannya berupa informasi ya, yang dapat digunakan oleh si penerimanya siapa, bisa manajernya, bisa non manajerial, bisa personal, bisa perusahaan, bisa pelanggan atau yang lainnya. Oke, kemudian kualitas dari informasi merupakan kualitasnya akurat ya, akurat. Ini berarti informasinya harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan ya. Akurasi ya, komponennya bisa meliputi completeness ya, lengkap, correctness, benar, dan security, terjamin keakuratannya ya. Jadi lengkap, benar, dan terjamin bahwa data itu memang benar ya. Oke, kemudian tepat waktu, bahwa informasi yang diterima harus tepat waktu ya. Ini contoh-contoh yang informasi yang harus diinformasikan oleh tim-tim wartawan ya, baik media cetak, media digital maupun televisi, semuanya harus tepat waktu. Jangan sampai berita yang lama kemudian di-upload lagi, dibahas lagi, sehingga menjadi satu informasi yang kadaluarsa dan menyesatkan. Oke, kemudian relevan, bahwa informasi harus punya manfaat bagi si penerima. Ya, misalkan kalau sistemnya di bank, ya informasinya harus relevan dengan bank. Tentang apa? Tentang pelanggan kah? Tentang produk dari bank kah? Tentang perusahaan atau tentang yang lainnya yang ada berhubungan dengan bank. Begitu juga yang di pendidikan, edukasi, maka informasi yang berjalan di lingkungan pendidikan itu merupakan informasi yang relevan, berkaitan dengan akademik, berkaitan dengan proses pembelajaran dan lain-lain ya. Itu relevan. Jangan sampai informasi yang di luar itu dibawa masuk sehingga menjadi tidak relevan, yang menjadi di luar informasi yang seharusnya. Kemudian ekonomis, bahwa informasi yang dihasilkan harus punya manfaat besar dibanding dengan biayanya
ya, dibanding dengan biaya. Mungkin biaya yang sedikit tapi manfaatnya harus lebih besar, ya. Kemudian bahwa informasi dan jenjang manajemen, sumber informasi bisa seperti ini. Ini adalah dari tingkat perencanaan strategis, pengendalian dan operasional, ya. Bahwa di sini ada terlihat operasional ini harus lebih intens. Nah, di tingkat manajemen ada 2, lingkungan dengan manajemen, ya. Kemudian dari lingkungan dia akan menanjak seperti ini. Kemudian dari bentuk informasinya, dari mulai strategis dengan ini, bahwa yang operasional dia harus lebih rinci, ya, harus lebih detail. Sedangkan di manajerial ini bisa dua-duanya, bahwa informasi yang rinci atau yang ringkas. Tapi di atas, yaitu di manajerial, strategis, di orang-orang strategis, di atas top management, bahwa informasinya ringkas, tapi ini berkaitan dengan strategi, ya. Oke, sehingga dari sistem dan informasi ini, kalau kita definisikan bahwa sistem informasi ini merupakan satu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung operasional bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari satu organisasi dan penyedia pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Ini satu definisi, ya, dibanding dengan definisi yang lainnya, dan ada sekian banyak ahli yang mendefinisikan bahwa sistem informasi itu seperti apa, ya, sekian banyak definisi. Kemampuan-kemampuan sistem bisa memiliki kecepatan akses yang tinggi, kemudian menyediakan ada jalur komunikasi yang akurat, kolaborasi, menyimpan informasi, aksesnya cepat, ya, kemudian meningkatkan efektivitas dan yang lainnya. Ya, kemudian ada satu pengotomatisasian proses bisnis yang tadinya konvensional, manual kita kerjakan menjadi satu sistem yang otomatisasi. Kalau kita gambarkan komponen-komponen dari sistem informasinya, kita bisa lihat seperti ini. Ada blok untuk inputnya, teknologi, model, data, output, kendali, ya, yang mana di sini ada pemakai-pemakainya, ya, yang saling berinteraksi semuanya. Dari mulai masukan, ini mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi, ya, ada metode, media, dan semuanya. Kemudian model, ini ada prosedur-prosedur, SOP, keluarannya bisa berupa produk, ya. Dan teknologinya bisa perangkat keras atau perangkat lunak, ya. Untuk yang teknologi ini bisa 3 bagian, ada brainware-nya, teknisinya yang melakukan modifikasi terhadap 2 perangkat ini, perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian ada basis data dan sistem kendali, ya, untuk kontrolnya. Oke, betul? Barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ini tolong dibuatkan, ya, ini untuk bahan diskusi kita di minggu depan, bahwa apa dampak dari sistem informasi dalam kegiatan kita sehari-hari, ya. Pemakaian sistem informasi ini dampaknya seperti apa terhadap kalian, ya, terhadap kalian. Saya tuliskan kalian supaya apa yang kalian rasakan, ya. Ya, apa yang kalian rasakan. Kalian memakai sistem informasi, berinteraksi di dalamnya, dampaknya apa? Ya. Kemudian berikan minimal 5 contoh dari sistem informasi yang kalian gunakan, kalian tahu, dan jelaskan. Kira-kira apa ya? Kalau saya tuliskan misalkan jelaskan di situ, bukan berarti kalian hanya menuliskan definisinya saja. Ya, tapi apa yang kalian rasakan, sistemnya seperti apa, ya, gambarannya, sistemnya, kemudian dampaknya terhadap kalian itu seperti apa.
gitu. Oke, ini yang nanti kita coba diskusikan ya. Oke, ada yang perlu ditanyakan dulu, silakan. Untuk materinya nanti saya upload di LMS ya. Nanti kalian bisa download di LMS. Untuk rekaman akan saya upload di YouTube. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan. Last minute. Apabila tidak ada, kita ketemu hari Selasa depan, ya. Hari Selasa depan nanti kita diskusikan apa dampak dari sistem informasi dan yang kalian rasakan seperti apa.